Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran IPA pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta kepada kalian untuk berdoa, ya, kepada Robi, pimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Ya, terima kasih Robi. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, maka kita bersama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak asun kalian dulu ya. Robi, Hadir. Nabila, Hadir. Misbah, Hadir. Ahmad Rafi, Hadir. Adriansa, Hadir. Arif, Kalio. Ya, alhamdulillah hadir semua lah pada hari inilah. Bapak ingin mengingatkan kembali pada pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang usaha dan daya. Nah, ada yang masih ingat apa itu usaha dan daya? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan. Ya, bagus Robi. Alhamdulillah masih ingat ya Robi ya. Apa yang lain? Ada yang ingat daya? Daya adalah besarnya usaha yang bekerja persatuan itu. Oh, ya, bagus Robi. Ya. Materi pada hari ini itu masih ada kaitannya dengan usaha dan daya. Ya. Jadi kalian belajar hari ini tentang pesawat sederhana dan lebih dikhususkan ke pengungkit. Nah, Bapak ingin menayangkan gambar atau GIF. Nah, itu. Bapak ingin menanyakan lebih mudah menggunakan gunting atau tangan untuk kita memotong pita? Ayo, lebih mudah mana? Gunting. Lebih mudah? Gunting. Mengapa gunting dapat mempermudah kita dalam memotong? Jika memakai gunting, gaya ini akan kecil sehingga mempermudah memotong. Iya, bagus Nabila. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada GIF selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Menggunakan troli. Orang dorong troli. Bagaimana kalau misalkan kalian mengangkat benda tanpa troli? Apa yang kalian rasakan? Berat. Lebih berat. Berat, iya betul sekali lebih berat. Nah, di pelajaran kita hari ini itu menyangkut tentang kedua alat ini dan alat-alat lainnya. Jadi kedua alat ini disebut dengan pesawat sederhana, ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 6. Nah, gambar apa ini? Orang bermain Jungkit. Orang bermain jungkat-jungkit. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini, masalah apa yang kalian pikirkan atau timbul? Atau pertanyaan kalian dari melihat gambar ini? Mengapa jungkat jungkit tidak seimbang? Mengapa papan jungkat-jungkit tidak seimbang? Ya, bagus. Ada lagi? Bagaimana cara menyeimbangkan posisi papan jungkit? Nah, bagaimanakah cara menyeimbangkan papan jungkat-jungkit? Ya, bagus. Itulah orientasi kita masalah pada hari ini. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, kalian bergabung bersama kelompok kalian sudah Bapak berikan, ya. Ya, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Jadi
Kalian kan LKP, dikerjakan LKPD-nya sesuai yang Bapak kirimkan dengan bahan ajarnya ya. Coba kerjakan sesuai LKPD yang Bapak bagikan itu ya. Nah, itulah satu lubang jaraknya itu 1,5 cm. Kalian perkirakan kalau misalkan 9 cm berapa lubang ya? Nah, setelah dapat gitu ya, setelah seimbang, kalian catat hasilnya berapa newton di tabel pengamatan. Sambil diskusi dengan teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan analisis itu. Kan sudah selesai ya? Sudah selesai kalian mengukur keseimbangannya. Kalau sudah selesai, jawab pertanyaan analisisnya. Ya. Diskusi, kemudian literasi juga, baca bahan bacaan yang Bapak bagikan itu. Kelompok Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil Rekesma percobaan. Tulis nama bagian yang terikat pada gambar: A beban, B LB dengan beban, C titik tumpu, D dengan kuasa, E kuasa. Tabel hasil percobaan. 1. Lengan kuasa 15, lengan beban 15, berat benda 1, daya kuasa 1, KM 1, KM LKLB 1. 2. Lengan kuasa 15, lengan beban 9, berat benda 1, daya kuasa 0,6, KM 1,67, KM LKLB 1,67. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, keuntungan mekanik yang paling besar akan didapatkan ketika lengan kuasa lebih besar daripada lengan beban. itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ayo kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Ayo kelompok 1. Itu kameranya mati kelompok 1. Nah ya, adakah yang mau kalian tanyakan atau kalian ingin mengklarifikasi hasil dari presentasi dari kelompok 2? Saya silakan. Iya, Pak. Berapa? Ya silakan. Berapa? Sudah. Setuju berarti ya? Setuju. Tidak ada yang diklarifikasi atau yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya. Kalau begitu beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi. Ya, selanjutnya untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Nomor 1, daya kuasa 1, km per F, km per WF 1, km per LK per LB 1, 2, dengan kuasa 15, dengan beban 9, berat beban 1, daya kuasa 0,6, KW sama dengan per WF 1,67, km per LK per LB 1,67. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, keuntungan mekanik yang paling besar akan didapatkan ketika lengan kuasa lebih besar daripada lengan beban.
Silakan. Apa syarat keseimbangan pengungkit? Ya, apa syarat keseimbangan pengungkit? Ya, kelompok 1, apa syaratnya? Hasil dari KM dengan U per F dan KM dengan EK per LB berjumlah sama. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Setuju. Sudah setuju. Ada lagi pertanyaannya? Atau sudah selesai? Atau ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada lagi. Setelah percobaan ini, kalian membuat mind mapping tentang pembelajaran. Nah, apakah sudah kalian kerjakan mind mappingnya? Sudah ya? Sudah. Coba kalian tayangkan, kalian foto, kalian tayangkan, kemudian dibacakan hasil dari mind mapping kalian. Ini hasil dari kelompok 2. Need mapping. Oh, ya. Silakan dibacakan Pengungkit mind mappingnya. jenis 1. Contoh gunting kendang kuku K. Pengungkit jenis 2. Contoh arca pembuka tutup botol. Pengungkit jenis ketiga, pesawat sederhana, transit, penjepit, stapler. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Bagus. Ya, silakan hentikan share screen-nya. Kemudian kelompok 1, silakan tampilkan mind mapping kalian. Ini ya, pesawat sederhana. Pengungkit pertama mungkin terbagi menjadi 3 jenis. Memotong gunting. Mungkin jenis 2. Contohnya artio pembuka botol. Arko pembuka botol. Mungkin jenis 3. Contohnya pinset, penjepit, dan stapler. Iya. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Ya, silakan dihentikan presentasinya. Share screen-nya dimatikan. Ya. Kemudian untuk lebih memahami materi ini, Bapak ingin menayangkan video pembelajaran, ya. Nah, kalian perhatikan video ini, nanti di akhir pembelajaran akan Bapak berikan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Pengungkit atau tuas. Ada 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Keuntungan mekanis adalah suatu bilangan yang menyatakan lipat gandaan hasil dari suatu pesawat sederhana terhadap gaya. Keuntungan mekanis atau KM bisa dihitung dengan cara KM sama dengan W dibagi F atau LK dibagi LB. Andi dan Ani bermain jungkat-jungkit. Beban Andi dan Ani masing-masing 300 Newton dan 250 Newton. Saat posisi Ani 120 cm dari titik tumpu, jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang. Jika Ani bergeser 30 cm menjauhi titik tumpu, agar tetap seimbang, maka Andi harus bergeser. Itu ada pilihannya. Kemudian ini penyelesaiannya ya. Gambarnya.
Jungkat-jungkit Andi dengan Ani. W Andi. Jadi berat Andi 300 Newton. Kemudian berat Aninya 250 Newton. Awal jarak Ani 120 cm dari titik tumpu. Ini titik tumpunya ya. Nah, kemudian jika jarak Andi ditanya jarak Andi jika Ani bergeser 30 cm jauhi titik tumpu. Jadi dijawab dulu lah, dicari dulu jarak Andinya sebelum Aninya bergeser. Jadi berat Andi dikali jarak Andi sama dengan jarak berat Ani dikalikan jarak Ani. Jadi berat Andinya 300 Newton dikali jarak Andi ke titik tumpu ini yang dicari lah. Kemudian berat Ani 250 Newton dikali 120 cm. Nah, kemudian ini jarak Andinya tetap 3000 Newton cm ini didapatkan dari 250 Newton dikali 120 cm. Nah, kemudian di sini kan kali 300 Newtonnya pindah ruas ke sebelah kanan itu jadi bagi 30.000 Newton cm dibagi 300 Newton. Hasilnya adalah 100 cm. Karena Newton per Newtonnya dicoret. Nah, kemudian baru ke tahap keduanya. Cara keduanya, jika Ani bergeser 30 cm menjauhi titik tumpu, maka jarak Aninya kan bergeser. Berarti tadi kan awalnya 120. Bergeser 30 cm mendekati titik tumpu berarti menjauhi titik tumpu berarti bertambah jaraknya dari titik tumpu menjadi 150 cm. Kemudian ini masukkan ke rumus lagi. Berat Andinya 300 Newton dikali jarak Andi ke titik tumpu. Berat Aninya 250 dan jarak Aninya tadi kan bertambah ya. Jadinya 150 cm. Didapatkan 250 kali 150 itu 37.500 dibagi 300 hasilnya 125. Jadi jarak Andinya tadi itu dikurangkan setelah Ani bergeser dan sebelum Ani bergeser. Didapatkan tadi kan 125, ini dikurang yang 100 tadi yang didapat di awal. Hasilnya 25 cm menjauhi titik tumpu. Nah, itu ya seimbang. Nah, untuk lebih memahami pelajaran hari ini, Bapak akan berikan kalian kuis. Nah, sudah selesai. Nah, inilah peringkatnya ya. Yang pertama Adriansah. Yang kedua Ahmad Rafi. Yang ketiga Nabila. Ya, selamat kepada kalian. Ya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru ya, seru. Apa serunya? Ya. Oke. Ya. Kemudian Bapak ingin minta maaf lah kalau misalkan ada ya materi yang Bapak sampaikan tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak minta maaf. Kesimpulan kita pada hari ini apa? Pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran. 1. Jenis-jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. A. Penumpang angkut, B. Bidang miring, C. Katrol, D. roda berporos. 2. Iya itu ya. Mungkin berdasarkan kelasnya. A.
Pengungkit kelas 1, titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Contoh, linggis, jungkat jungkit, dan pemotong kuku. B. Pengungkit kelas 2 adalah beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh, gerobak satu di dalam kurung arco, membuka tutup botol dan pemecah senyum. C. Pengungkit kelas 3 adalah kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contoh, sumpit, mie, penjepit, kaki, dan staples. Prinsip kerja pengungkit. Semakin besar keuntungan mekanis pengungkit, maka semakin kecil gaya yang diperlukan. Untuk pelajaran selanjutnya, kalian pelajari di buku paket kalian itu materi tentang usaha sederhana masih yang berjudul bidang miring ya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mintakan kepada Robi untuk membacakan doa untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ayo Robi, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita Pembelajaran kita telah berakhir. Terima kasih kepada kalian yang bersedia mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.